Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Baik, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan penyelesaian siklus akuntansi. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tahapan siklus akuntansi yang kita masukkan ke kertas kerja atau biasa kita sebut dengan neraca lajur. Nah, kertas kerja atau neraca lajur itu kita mulai dengan membuat neraca saldo yang belum disesuaikan, setelah itu membuat penyesuaian, kemudian membuat neraca saldo yang telah disesuaikan sampai membuat laporan keuangan. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan siklus akuntansi tersebut untuk jurnal penutup. Apa sih yang dimaksud dengan jurnal penutup? Jadi, jurnal penutup ini merupakan bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan. Nah, jurnal ini nantinya digunakan untuk menutup akun nominal dan menyiapkan neraca akhir. Nah, apa saja sih yang ditutup di jurnal penutup? Jadi, jurnal penutup ini digunakan untuk menutup beberapa akun ya, seperti pendapatan, kemudian beban, ikhtisar laba rugi, juga prive. Nah, ini ya yang tadi saya sebutkan bahwa dalam proses tutup buku ada beberapa akun yang digunakan atau akun yang ditutup dalam jurnal tersebut. Seperti akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, modal, dan penarikan. Nah, di sini ada catatan bahwa saldo yang ditampilkan adalah saldo yang telah disesuaikan sebelum penutupan. Nah, ini proses tutup buku untuk langkah pertama. Debit setiap akun pendapatan sebesar saldonya. Jadi, di sini ada dua jenis pendapatan, yaitu pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Nah, pada pendapatan jasa, saldonya itu 16.840. Kemudian pada pendapatan sewa, saldonya itu 120. Kemudian, kredit dari ikhtisar laba rugi ini merupakan total pendapatan. Jadi, pendapatan jasa kita jumlahkan dengan pendapatan sewa sehingga pada ikhtisar laba rugi nilainya itu nilai saldonya yaitu 16.960. Nah, kita perlu tahu bahwa komponen dari laba rugi yaitu pendapatan dan beban-beban. Untuk langkah kedua, debit ikhtisar laba rugi untuk total beban dan kredit setiap akun beban itu sebesar saldonya. Jadi di sini ada beberapa beban ya, mulai dari beban upah, beban sewa, beban penyusutan, beban utilitas, beban perlengkapan, beban asuransi, dan beban rupa-rupa. Nah, dari saldo-saldo masing-masing dari beban tersebut, itu kita jumlahkan dan kita posting ke ikhtisar laba rugi di bagian debit. Kemudian langkah ketiga dari proses tutup buku, di sini dikatakan bahwa debit ikhtisar laba rugi sebesar saldonya. Nah, dalam kasus ini yaitu laba bersih dan kredit pada akun modal. Jadi, untuk memperoleh nilai laba bersih, kita peroleh dari pendapatan kita kurangi dengan beban. Nah, tadi untuk saldo pendapatan yaitu 16.960, kemudian untuk saldo beban yaitu 9.755. Jadi 16.960 ini kita kurangi dengan 9.755 hingga memperoleh nilai laba bersih yaitu 7.205. Nah, nilai laba bersih pada ikhtisar laba rugi berada di posisi debit, sedangkan nilai laba bersih pada posisi modal itu berada di posisi kredit.
Nah, untuk langkah keempat, saldo akun penarikan itu berada di posisi debit pada akun modal, sedangkan kredit pada akun penarikan itu sendiri, yaitu sebesar 4.000. Nah, ini merupakan tinjauan atas proses tutup buku ya. Ini kita mulai dari akun pendapatan. Jadi saldo normal dari pendapatan itu berada di posisi kredit, namun ketika kita menutup akun pendapatan, ia berpindah ke posisi debit. Begitu pula dengan akun beban. Nah, saldo normal pada akun beban itu berada di posisi debit, namun ketika kita menutup akun beban, dia berpindah ke posisi kredit. Kemudian untuk menutup akun ikhtisar laba rugi, dalam kasus ini tadi ada laba bersih. Nah, laba bersih pada ikhtisar laba rugi itu berada di posisi debit, sedangkan laba bersih pada modal itu berada di posisi kredit. Kemudian yang terakhir, untuk akun penarikan. Jadi saldo normalnya itu berada di posisi debit, namun ketika kita menutup akun penarikan, saldonya itu berpindah ke posisi kredit. Nah, setelah tadi kita membuat ayat jurnal penutup dan mempostingnya ke buku besar, maka semua akun nominal itu memiliki saldo nihil atau nol. Nah, ini merupakan gambaran dari neraca saldo penutup yang mencakup nama perusahaan, jenis laporan, tanggal, bulan, dan tahun, kemudian ada kolom nama akun, kolom debit, dan kolom kredit. Jadi, nama akun dan nilai dari akun tersebut kita peroleh dari buku besar. Jadi, akun-akun yang berada di buku besar itu nanti kita posting ke neraca saldo penutup. Nah, ini merupakan ringkasan atau kesimpulan dari tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, menganalisis transaksi bisnis. Setelah itu kita membuat jurnal transaksi. Setelah itu kita memposting transaksi tersebut ke akun buku besar. Kemudian menyiapkan neraca saldo, membuat jurnal dan posting jurnal penyesuaian. Kemudian kita menyiapkan neraca saldo yang telah disesuaikan. Setelah itu menyiapkan laporan keuangan, kemudian membuat jurnal dan posting entry penutup atau jurnal penutup. Dan yang terakhir kita menyiapkan neraca saldo setelah penutupan.